Kaminya aja yang lanjut. Yo. Kejutnya aku. Aman. Ini benar-benar. Gak ada. Bentar bang. Ini kayaknya arwah Pak siapa yang dikencingin? Basuki. Basuki nih. Maaf Pak Basuki. Syuting ntar ini. Waktu itu juara 3 ya? Juara 2. Juara 2. Satu sesi sama Ari Brata aku. Ari Brata juara 4 kan? Iya. Goblok. Ngeblank deh. Ngeblank. Masih sisa 1 menit dia closing. Ya kurang nilaimu goblok. Ya beruntung aja kami tuh ada ngasih beberapa premi sama Ko Ernest. Tapi yang diambil yang itu. Apa nih yang mungkin orang masih belum tahu premis agak lain? Apa ya? Mau jadi superhero kami kayaknya. Oh mau bikin film superhero gitu-gitu lah. Jadi punya 4 kekuatan yang punya kekuatan yang lain gitu. Oh makanya agak lain. Ya pokoknya gitu-gitulah yang harus agak lain lah. Kami tuh gitu kalau ada stand up. Bayar lah kok kalau stand up, gila kok. Orang aku stand up kerja kok. Tukang bangunan kok suruh sini, bangunin. Gak mungkin langsung nyemen dia kan. Iya. Kalau semua kerjaan disuruh kayak gitu, datang kuli sini. Bangun. Lagi nongkrong jadi rumah sakit nongkrongannya. Bingung juga. Oki aktor utama Rengga. Ya, diganti nama tengahnya. Gila. Namanya. Sekarang kiper cadangan ketiga udah lewat lah ya, udah aduh apalah. Jauh lah udah. Astagfirullah. Ya karena emang udah ninggalin lama ya. Main bola kan dari 2017 aku terakhir. Habis itu ya 2017 lah aku terakhir. Jadi ya emang orang sekarang kenalnya malah aku stand up kan. Udah nggak main bola lagi itu sih. Padahal terakhir kita masih tendang penalti di gawang tuh bangnya bareng-bareng. Bener. Tahu-tahu main film. Kapan itu ya kita ya? Aduh. Tahun lalu ya? Iya tahun lalu. Nggak nyangka aku sih. Itu syutingnya setelah itu berarti ya bang? Sebelum. Oh itu udah syuting. Udah belum ya? Aku lupa lagi. Kalau kita ingat mainnya bulan berapa, aku tahu harusnya itu udah syuting atau bulan belum. berapa tuh ya? Agustus palingnya? Oktober, akhir-akhir sih. Oktober akhir? Iya, berarti udah. Udah syuting. Udah syuting. Karena kami syuting September. Kami syuting September awal sampai akhir lah. Wah, tapi maksudnya ini apa ya? 6,6 juta sekarang. Per hari ini 6,7. 100.000 lagi udah peringkat 2 tuh. Film terlaris sepanjang masa Indonesia. Butuh tadi hitung-hitung butuh 85.000 lagi. 85.000 lagi kan? Nomor 2. Gila, itu pasti dapat sih. Ya harusnya dapat ya. Karena kan kami ada itu tuh lagi ada kalau seandainya 7 juta kami jadi manusia silver kan. Oh itu challenge-nya. Challenge-nya. Kalau 7 juta kami jadi manusia silver di Bundaran HI. Seharian tuh. Enggak seharian dong. Siapa tahu kan. Kami mau jadi Bundaran HI jadi manusia silver. Sama Ko Ernest? Nggak tahu ya Ko Ernest mau atau enggak ya. Pokoknya aktor berempatnya itu dah. Yang pasti kami berempat bakal challenge itu. Jadi manusia silver. Itulah ngobrol-ngobrol nggak masuk di akal. Jadi. Memang benar-benar agak lain ya. Bener sih emang. Ya kami udah sering tuh kebiasaan kayak begitu tuh ngomong sembarangan. Jadi gitu. Ya, film juga kan gara-gara nodong Ko Ernest aja ini. Oh sebenarnya Ko Ernest itu nggak mau buatin film tapi gara-gara kalian berempat minta ke Ko Ernest. Kita pengen bikin dia film. Dia bintang tamu kan di YouTube kami. Kami todong di tempat kan. Kok bikinkan film aja kami kok gitu. Terus? Oke kata Ko Ernest. Tapi kalian terlibat ya gitu. Kalian invest ya di film ini. Dia bilang gitu. Terus? Oke kami bilang. Jalannya gitu. Dibikin sama Ko Ernest. Jadi itu benar-benar cerita ditulis original ya, nggak ada dari adopsi novel atau apa? Nggak ada, cuman ngambil dari agak lainnya aja. Karena podcast agak lain dijadiin film aja udah. Nggak ada ceritanya, itu benar-benar original ditulis baru. Itu pada saat mengonsepnya itu bareng-bareng sama Ko Ernest atau? Konsep apa nih? Jalan ceritanya. Kalau jalan cerita enggak, kami cuma kasih premis aja, premis awal. Premis rumah hantu itu dari kami. Premis penjaga rumah hantu itu dari kami. Karena lucu paling ya mikirnya. Ya kami mikirnya, ya kami dari kampung kayaknya relate lah orang kalau sama pasar malam gitu. Awal mulanya itu aja. Nah sisanya dikembangin sama Bang Aco, Muhadli Aco kan. Penulisnya dia. Jadi
nggak ada, kami nggak ada terlibat tuh kalau yang gitu-gitunya. Ku hitung-hitung nggak dapat 200 miliar nih Bang Oki ya sendiri ya. Udah beli Lamborghini kemarin di Bali. Aish, jangan tiba-tiba, nggak sebanyak itu juga. Tapi banyak banget loh. Kayak kalau kali 15.000 rupiah aja itu kan banyak yang ngitung itu keuntungan bersihnya bioskop. Itu miliar loh. Ratusan miliar loh. Benar. Itu beneran segitu? Ya kurang lebih lah. Gila ya. Apa jadi pemain? Ya tapi kan gini masalahnya. Iya gimana tuh? Ini kan beruntung laku. Kalau nggak laku siapa yang mau nanggung jawabin coba? Hilang ngangus duitnya gitu aja. Iya. Tapi investnya ini masa gede sih? Itu sewa satu pasar malamnya tuh atau? Enggak, bangun malahan. Oh itu bangun pasar malam. Kami sewa lapangan kosong, Koernas sewa lapangan kosong. Koernas sewa vendor pasar malam, dia pindahin, dia bangun sendiri di situ. Itu modalnya berapa tuh Bang? Boleh spill gak? Aduh. Miliar berapa tuh? 3 miliar ya? 4 miliar palingnya? Lebih dong. Emang iya? Iya. Itu paling nyewa juga lebih ya? Lebih dong. Film tuh paling murah ya. Paling murah kayaknya 5M lah. Itu udah paling murah? Iya. Itu belum pindahin pasar malamnya tuh? Iya, dan film-film lain ya kayaknya ya. Mm-hmm. Aku nggak tahu ya berapa nilai totalnya, tapi lumayan lah pokoknya. Nah, Bang Oki invest duit juga di situ. Iya, aku invest. Dikasih slot lah sama Koernas. Lumayan nih gitu kalau mau. Kan itulah bagian dari ayo tanggung jawab kalian kalau memang mau dibikinin, ayo terlibat gitu. Oh, jadi maksudnya itu selain daripada gaji dibayar awal ada sahamnya juga nih. Ya, selain Vtalent sebagai pemain, nah, kita ada dapat slot saham lah di situ jadinya. Oh, tapi maksudnya kayak pencairan dari bioskopnya ke rekening pribadi itu berapa lama tuh atau per hari langsung cair? Kan itu kan nggak ke rekening pribadi. Ya ke rekening PT dulu kan. Ke rekening si PH dulu kan. Iya. Lumayan itu sekitar 6-7 bulanan gitu. Baru cair? Iya. Karena kan ini jalan terus nih masih. Film kan masih tayang terus. Bukan yang kayak misalnya per hari berapa dibagi dulu per hari berapa. Dikumpulin dulu berarti dikumpulin. Gitu. Karena kan juga banyak kan. Investornya juga ada beberapa kan. Jadi kan nanti dibagi dulu sama investor gitu-gitu. Lumayan lama. Nah gila sih. Tapi maksudnya dari proses syuting itu gak nyangka sama sekali berarti ya? Enggak. Kalau dibilang nyangka gak bakal nyangka. Karena kami kan cuman kemarin tuh awalnya target 1 juta penonton aja. Itu udah targetnya? Dapat 1 juta udah happy lah gitu. 1 juta udah untung lah ini udah. Mas selain untung karena emang Jegel janjinya gitu kan mulutnya. Kalau Ernest bikinin film, aku jamin penontonnya 1 juta kata Jegel gitu. Siapa yang berani? Cuman Jegel yang berani ngomong kayak gitu. Siapa yang yakin ada film 1 juta ditonton orang? 1 juta kok. 4 hari rupanya 1 juta. Langsung, gak masuk di akal ini filmnya. Bener, langsung yang, kok segini nih gitu. Tapi maksudnya terus yang challenge 7 juta ini, itu kami bikin challenge-nya ketika penontonnya di angka 4, berapa gitu. 4 jutaan. Iya, jadi nyari angka yang nggak nyampe nih 7 juta gitu. Makanya kalau seandainya 7 juta kami jadi manusia silver gitu. Nyampe rupanya aku. Nggak masuk di akal ini kupikir. Ya udahlah ya, udah sekalian. Tapi itu maksudnya ini kan maksudnya Bang Oki film pertama kan ini ya? Kalau pemeran utama iya. Ini film pertama. Kalau Indra Jegel kan udah pernah ngeri-ngeri. Ya, maksudnya kalau ada beberapa film yang aku cameo tuh bahkan film pertama aku tuh Warkop DKI Reborn 3. Oh. Itu tuh aku ada di situ tuh. Cameo memang satu scene. Terus ada di filmnya Bene juga Ganjil Genap, itu aku ada. Tapi yang jadi pemeran utama ya baru di sini nih. Ini pemeran utamanya benar-benar Bang Oki. Baru di film ini nih. Kalau pemeran secara cerita pemeran utamanya kami berempat. Gitu. Tapi kalau banyaknya scene dilihat dari benang merah ceritanya, ini benang merah ceritaku gitu. Iya. Itu sih emang. Kayak pemilihannya tuh kenapa jadi Bang Oki yang jadi pemeran utama waktu itu? Jadi ya nggak tahu, itu penulis aja. Dan cocok dari karakternya memang udah seperti itu. Nggak tahu kan, kami sama sekali. Dan kutanya penulis, kenapa aku nih yang bawa ceritanya Bang gitu? Ya udahlah kita coba aja gitu. Masih casting gak itu waktu kayak gitu? Enggak, karena kan emang udah pasti kami. Soalnya kan ini film agak lain, pemilik agak lain kan kami berempat. Jadi ini film sudah pasti kami berempat gitu. Tinggal nambah-nambahin aja lah siapa yang bakal main gitu sih. Wah itu bener-bener langsung followers naiknya, wah banyak banget tuh gue liat Bang. Lumayan lah. 30-an ada. 30.000 ya ada lah. Karena aku juga followers kan aku batasin secara usia gitu-gitu. Oh. 21 tahun ke atas baru bisa nge-follow aku. Kalau nggak bisa tuh. Karena menurutku ya 21 udah matang lah kau untuk bermedia sosial ya gitu. Kalau di bawah itu
Pusing lah Deninya kadang-kadang anak-anak di bawah umur nih. Males aku. Kalau kesulitan-kesulitan dalam proses syuting itu apa aja tuh Bang? Gak ada pula kami kemarin. Bener-bener senatural itu. Lancar aja. Paling teknis lah ya. Kayak hari pertama syuting tuh ada dangdutan gitu. Oh deket-deket pasar malamnya itu? Deket banget malahan. Jadi kita sepanjang hari tuh kita syuting ada dangdutan. Terus gimana dong kalau gitu? Nah orang soundnya lah yang pusing ya. Biarkanlah dia yang bekerja dengan baik. Bener-bener keganggu kayak suaranya tuh kuat sekali. Gak jauh, bener-bener gak jauh. Paling cuma jarak 100 meter gitu dari tempat kami syuting. Gak mungkin disuruh berhenti dong hajatan orang. Kaminya aja yang lanjut. Yo, kejutnya aku. Aman. Ini bener-bener gak ada. Bentar bang. Ini kayaknya arwah Pak siapa yang dikencingin? Basuki. Basuki nih. Maaf Pak Basuki ntar. Syuting ntar ini. Abang ini juga kalau kita lagi syuting kayak gini tiba-tiba ada dangdutan pusing dia nih. Bocor pasti. Itu kendala teknis. Sisanya nggak ada. Kalau syuting nggak ada kendala. Aman-aman aja. Ya nulis punchline gitu-gitu kita lucu banget tuh, baik banget. Bang Aco penulisnya, sutradaranya. Memang dia tuh stand up comedian juga. Stand up comedian. Hampir rata kan isinya stand up comedian semua tuh yang main. Yang gak stand up tuh paling beberapa kayak yang jadi polisi. Anggi Marito, Bukti Sabiani, gitu-gitu. Sisanya komik semua tuh. Supaya lucu ya. Kami berempat, Pak Basuki, yang jadi Obet, ada Nope, ada Kristo. Itu kan maksudnya stand up semua. Ardit, Aci, komik semua tuh. Makanya karena udah sering nongkrong bareng, sering bercanda, jadi tidak terlalu sulit untuk kalau misalnya lagi take, nggak terlalu sulit apa yang ada di skrip dibikin jadi sebuah adegan tuh nggak terlalu sulit. Walaupun yang adegan yang nangis-nangisnya itu pasti. Nah, aku nggak tahu kalau ada nangis-nangis itu kan. Oh itu beneran nangis beneran? Ya aku nggak tahu tuh scene itu ada, ya pada akhirnya nangis beneran itu. Tapi aku nggak tahu dari awal bahkan ada scene nangis. Drama nangis kayak begitu. Jadi pas dikasih tahu latihan dulu nangis. Pas dikasih tahu kan reading dulu. Kalau film tuh kan reading dulu tuh. Readingnya yang lumayan lama. Kami reading tuh sekitar 3 mingguan. Jadi begitu udah hari H tidak terlalu sulit lagi karena udah pendalaman karakter. Udah lama readingnya kan. Nah pas reading itu aku tahu, kok ada scene drama ini bang gitu. Kok ada scene drama? Kenapa aku nih gitu? Dia bilang udah kita coba aja nanti bisanya kau ini. Dia bilang gitu. Ya udah nanti kita coba, aku bilang. Udah coba aja gitu. Tapi enakan jadi aktor apa jadi stand up nih? Atau jadi podcaster? Apa ya, aku tuh karena memang semua ku kerjain gak ada milih-milih. Jadi gak ada yang gak enak menurutku bang. Semuanya dijalani dengan happy aja aku ngejalaninnya. Ada podcast, disuruh MC, stand up, ayo gitu. Main film boleh. Jadi aku gak ada milih-milih kayak oh ya ini enak nih gitu. Udahlah ini aja gitu. Gak ada aku bang. Aman aja aku semua. Ku kerjain semua. Ya namanya tinggal ibu kota ya kan. Kalau gak aku kerjain mati ya gue. Gak makan keluarga aku. Tapi berarti pada saat turning point hidup berubah itu pada saat masuk suci? Turning point hidup berubah harusnya ya after suci sih. After suci. Ya, after kita suci. tuh nontonin Bang Oki dari Amerika loh. Kan aku tinggal di Amerika 6 tahun. Kita nontonin dari yang kerasukan kuda lumping. Iya ada materi kesurupannya. Iya itu. Nah padahal itu aku belum lama masih jadi pemain bola profesional tuh sebelumnya. Dulu di tim apa sih? Aku sempat di PSMS Medan, sempat di Produta, sempat di Kalimantan juga. Tapi kiper cadangan ketiga tuh. Cadangan ketiga beberapa waktu awal karir lah. Waktu masih muda. Itunya yang ku highlight jadi materiku kan. Tapi di tahun kedua, ketiga aku profesional aku udah jadi pemain inti di tim. Awal karirku aja itu. Waktu di SDS Deli Serdang. Sisanya di tim-tim lain aku kiper utama. Berarti beneran jago nih ya nangkap bola. Jago. Makanya waktu main full ball tuh terlalu gampang ini buat olahraganya. Nangkap dan nendang dah. Itu aku kali semua. Ya. Kiper nangkap, nendang bola juga. Ini olahraga untuk aku nih kayaknya. Karena kan terbagi tuh. Kalau beberapa aku lihat jago basket aja dia. Iya. Yang basket kelihatan tuh, oh ini jago basket nih. Tapi nggak jago main bola karena dia nggak pandai nendang. Iya. Iya kan dia nggak pandai nendangnya. Kulihat, oh ini jago bolanya nih.
Karena nendangnya bagus. Tapi dribblenya jelek. Kalau disuruh dribble pakai tangan, suruh jelek. Aku dalam hatiku, ya dua-duanya ini. Tangkap boleh, pakai kaki boleh sama aku. Udah olahraga aku nih gue pikir. Makanya happy aku kalau main fullball tuh. Sampai sekarang masih main berarti? Masih main. Kalau ada waktu kan mereka tuh rutin setiap Sabtu. Aku kan bahkan aku tuh salah satu orang yang awal-awal fullball ada. Aku tuh minggu kedua fullball dibentuk main. Minggu pertama ini mereka main, aku minggu keduanya udah join. Ditawari langsung ya? Langsung, aku nggak ditawarin, diajakin, kan ada stand upnya juga tuh di situ. Ayo main olahraga baru nih apa? Aku bilang gitu, ini olahraga kayak begini. Oke datang aku bilang. Udah datang. Jadi aku termasuk yang awal-awal komunitas fullball dibentuk, aku termasuk yang awal tuh. Bahkan aku ada grupnya kan, aku dimasukin ke grup sama mereka, di invite ke grup. Supaya bisa main terus. Supaya bisa main. Soalnya kan jadwal rutinnya tuh setiap Sabtu. Sabtu dari jam 4 ke 8 apa 6 ke 8 gitu pokoknya. Oke, tapi aku penasaran ini kan kalau orang syuting film horor ya, itu kan biasanya ada kayak kesaksian-kesaksian gitu yang kayak wah ini ada hantunya gini-gini. Dia agak lain gak ada tuh. Ya, film komedi nih, hantunya pun minder kayaknya. Hantu datang situ kami ketawain kayak, ya film komedi nih bukan horor. Pigi malu dia kayaknya. Salah tempat kita bang. Tapi berarti kejadian-kejadian kocaknya. Kalau kejadian lucu atau apa gitu loh, kejadian-kejadian. Ya kalau kejadian lucu banyak, kami bercanda terus di lokasi kan, jarang kami serius. Bercanda terus main, ada aja nakut-nakutin. Kan banyak tuh kru-kru yang latah, yang takut sama hantu gitu. Kami kan dandanannya setan gitu-gitu. Wah kami takut-takutin lari-lari gitu. Itu ya kerjaan kami di lokasi biar nggak bosen ya. Total syutingnya berapa hari tuh? 18 kali ya kalau nggak salah. 18 ya. Di pasar malamnya 11 sama. Oh, jadi pasar malam 11 hari dulu baru yang sin-sin luar. Iya, dihabisin dulu. Pasti kayak gitu ya. Dulu yang di pasar malam kan, karena itu salah satu yang lumayan sulit di pasar malam itu scene-nya. Nah, kalau dari strategi marketingnya nih, ini aku penasaran kan film kan pasti ada strategi marketing kayak tour misalnya ke kota-kota bikin premier. Agak lain kayaknya nggak sampai segitu amat ya. Ada sih, tapi karena memang basicnya kami di Medan, jadi kami tuh turnya Sumatera Utara. Sumatera lah, Pulau Sumatera lah. Kami tuh ada di Siantar, di Medan, di Batam, Pekanbaru. Udah 4 kota itu, sisanya ke Bandung sama di Jakarta aja. Ya emang rezekinya aja bagus kami. Bener-bener gak nyangka ya. Hype-nya oke, orang pada penasaran ya udah. Soalnya kalau yang aku lihat ya, itu kan maksudnya komedi tapi dimasukin ke horor tuh yang membuat orang penasaran gitu loh. Terus jalan ceritanya bagus banget. Kayak tiba-tiba ada yang mati gitu aja kayak. Nah kami tuh sebatas itu tuh premisnya. Kami kerja di rumah hantu, ada yang kami takut-takutin, mati di situ. Kami sebatas itu. Sisanya Bang Aco semua yang ngembangin ceritanya. Tapi premisnya pun udah bagus banget sebenarnya. Cukup sampai situ udah menarik buat orang gitu loh. Ya beruntung aja. Kami tuh ada ngasih beberapa premis sama Ko Ernest. Tapi yang diambil yang itu. Apa nih yang mungkin orang masih belum tahu premis agak lain? Apa ya? Mau jadi superhero kami kayaknya. Oh mau bikin film superhero gitu-gitu lah. Jadi punya 4 kekuatan yang punya kekuatan yang lain gitu. Oh makanya agak lain. Ya pokoknya gitu-gitulah yang harus agak lain lah. Makanya ada beberapa premis tapi yang diambil yang ini. Tapi kalian berempat memang udah sahabatan dari lama ngapanya? Kami kan munculnya dari komunitas stand up. Karena stand up kan maksudnya kita tuh sangat guyup ya se-Indonesia ini. Bahkan aku kemanapun pergi saat ini kalau di Indonesia aja, di mana ada komunitas stand up Indonya, aku lagi di sini nih gitu. Anak-anak tuh pada nyamperin, kita dibawa kemana di tempat di kotanya yang makan enaknya di sini, ngobrol, sharing, kayak gitu tuh sampai sekarang masih kami lakuin tuh. Jadi kami udah jauh sebelum film ini emang udah nongkrong bareng. Berempat terus? Nggak berempat terus, rame kami sebenarnya ngumpulnya tuh. Nah. Berempat ini ketika bikin podcast aja makanya jadi berempat. Oke. Tadinya ya kami ngumpul rame. Karena anak Medan yang di Jakarta tuh selain aku ada Lolo, ada Babe Cabita. Gitu-gitu ada lumayan banyak. Tapi kebetulan waktu bikin podcast awal itu kami berempat nih yang waktunya fleksibel untuk take konten terus gitu. Makanya berempat. Udah habis dari berempat itu muncul. Ya kita jadi sering nongkrongnya jadi sering berempat karena sering ketemu kan. Filosofi agak lain itu namanya dari mana sebenarnya awalnya? Agak lain itu kan istilah di Medan. Ya kayak aneh gitu ya. Ya sesuatu hal yang nggak sesuai lah. Iya. Agak lain tuh bisa positif bisa negatif. Positif gimana tuh? Kalau positif,
banyak kali duit bapak kok ya, agak lain kok Oh itu tuh, iya. ya apapun yang menurut kami aneh, nggak sesuai sama kami itu agak lain. Itu filosofinya ya. Itu filosofinya kayak makan kok ya di depan orang tapi nggak kok kasih orang ya, agak lain kok Itu tuh ya pokoknya segala sesuatu yang berbeda, yang aneh itu agak lain. Oke. Makanya ya kami ngelakuin apa aja ya memang agak lain orang ini kok gitu. Jadi manusia silver pun ya, memang agak lain ini orang ini. Jadi wajar-wajar aja gitu. Paham. Tapi dari akhirnya boomingnya film ini udah kayak apa ya, kayak pemasukan terbesarnya Bang Oki pasti dari selama berkarir. Benar. Iya kan, karena Benar. ini gila banget loh. Ya benar. Tapi ya besar sebenarnya karena aku terlibat ya. Ya kalau anggaplah cuma aktor doang belum tentu kan. Iya. Kalau aktor doang dia dibayar sekali gitu, kalau kayak udah tembus kayak gini gak ada bonus-bonus lagi ya? Ada beberapa PH yang ngasih bonus. Oke. Ada beberapa PH yang nggak ngasih bonus karena menurut dia ya udahlah kita kan udah ada kontrak. Di kontrak juga tidak ada klausul bonus mau segala macam kayak begitu. Tapi ini gara-gara kalian berempat rata semua bagi ada pegang sahamnya. Jadi kami tuh dapatnya lumayan lah, dapat dari sebagai pemain, sebagai investor juga dapat. Itu sih. Nah ini aku penasaran ya, mungkin yang nonton juga penasaran. Empat-empatnya ini misalnya nih Indra Jegel sama Bokir kan yang paling sering main film nih dua. Itu berarti pembagian gajinya itu rata semua sebagai aktor? Gaji apa nih? Gaji sebagai aktor. Bukan gaji dong, talent. Ya V-talentnya tuh apakah sesuai sama scene, lebih banyak scene yang mana yang dapat? Enggak, itu tergantung nego dengan manajer masing-masing. Kan kami berempat punya manajer masing-masing. Mengerti. Jadi secara harga kami saling tidak tahu. Oh. Kami secara harga saling tidak tahu. Satu sama lain. Gak pernah penasaran aja Jegel ini dapat berapa ya, aku tanya Itu pula kami. Kami itu tidak pernah apa ya? Tidak pernah bertanya kau dapat berapa nih gitu. Nggak pernah. Kami tuh nggak pernah nanya hal-hal kayak begitu. Jadi kau dapat berapa ya udah itu rezekimu gitu. Oh, tapi aku segini ya udah aku. Tapi kalau sahamnya rata kan, saling tahu kan dapat berapa ini kalau saham kan disebutin. Ya, di awal. Jadi berapa. udah tahu memang kami dikasih slotnya sekian nih. Ya udah tinggal kami bagi-bagi. Oh, maksudnya berempat satu slot itu ya? Iya, berempat satu slot. Oh. Jadi kami dapat satu slot ini bagi 4. Nah, itu sih. Sebenarnya. Oke. Bukan yang masing-masing dapat satu slot kan? Enggak, ini satu slot dibagi 4. Gitu. Tapi pernah aku denger di podcast mana katanya Bang Oki ini dulu preman ya? Hah? Enggak. Enggak preman? Podcast mana? Tukang berantem. Oh itu tukang berantem. Dulu aja sebelum punya keluarga lah, belum punya anak gitu. Pas masa-masa gimana tuh? Awal-awal masih datang ke sini masih sumbu pendek lah aku. Di Jakarta berantemnya di Jakarta? Sama tukang parkir? Enggak, sama tukang parkir enggak pernah aku kayak. Sama siapa itu? Ya ada aja aku kadang nggak tentu aku, ada orang random tuh berantem aja. Macam gimana randomnya tuh? Aku random kayak nggak suka ngeliat orang gitu, ya berantem. Lah lewat gak suka tonjok aja gini? Nggak nonjok, harus ada juga masalahnya. Kayak kadang aku temanku yang ribut aku yang berantem gitu. Oh. Ya dulu lah ya kalian nggak bisa kontrol emosi semua segala macam ya. Tapi sekarang udah bisa. Malu mana kan. Oh. Kalau sempet kayak gitu kayak, ngajarin anak nih aku nih, takutnya anakku gitu pula nanti. Tapi kalau nggak ada anak pernah kayak curi-curi satu colong inilah. Waktu istriku masih hamil masih pernah. Terus? Begitu lahir anakku, udah aku kayak janji, udahlah nggak usah lagi gitu. Nggak mau ikut Holy Wings kan ini bentar lagi nih ada boxing gitu. Nggak dikasih sama istriku. Padahal ada tawaran. Pernah, aku nggak itu tuh kayak kata istriku nggak usah, mau ngapain katanya. Kan dapat sponsor tuh di celana. Benar. Aku bilang ada duitnya itu, nggak usah, cari aja rezeki dari tempat lain. Ngapain kok gitu-gitu katanya. Olahraga lain aja, kok rahbi aja. Sama aku juga Bang. Jadi aku ditawarin juga, maksudnya boxing gitu kan. Tapi nggak ada yang setuju, dari orang tua nggak dapet, dari pacarku juga nggak boleh. Aku lebih ke istriku takut, iya kan? aku kenapa gitu. Padahal harusnya nggak apa-apa kali ya, orang pakai pelindung semua aman kok. Akunya sih mau aja. Istriku yang kau cobalah gitu. Cobalah kau diam-diam lah kau deal gitu. Ya, aku bilang. Daripada dia khawatir kan, jadi pikiran mending ya udah nggak usah sama sekali kan. Berarti Bang Ogi ini tipe-tipe suami-suami yang takut istri? Nggak takut, lebih ke menghargai aja. Mana takut? Sayang gue.
Oke, nah ini aku kan waktu itu sempat Arif Brata kesini nih. Aku jawab pertanyaan kayak gini. Kesulitan-kesulitan saat stand up itu yang mungkin banyak orang yang masih belum tahu itu apa sih bang? Kesulitan saat stand up, bikin materi dong. Itu udah. Ya iya, sama materinya nggak bekerja dengan baik ketika perform. Itulah kesulitan terberat. Maksudnya Bang Oki pernah ngelucu terus diem? Semua stand up komedian di Indonesia nih tanya siapa yang nggak pernah istilahnya ngebom kan? Siapa yang nggak pernah ngebom? Kalau ada yang pernah ada yang nggak pernah ngebom, ku cium lagi. coba, maksudnya ceritain yang pas ngebomnya itu pas ingat gak momen yang pas ngebomnya? Ya pasti ingat orang banyak. Gimana tuh? Ya, aku pernah lagi stand up, orang lagi dinner. Mana ada yang peduli makan orang. Stand up ya aku dalam kimaknya nih. Stand up aku makan kalian ya. Ya udah diselesain aja. Mau nggak mau. Yang penting udah selesai. Awak nerima duitnya pun gak enak dari IO-nya. Maaf ya bang. Iya bang nggak apa-apa. Udah nggak diundang lagi sama itu? Ya udah pastilah. Acara pemerintahan kadang, acara korporat. Pernah aku lagi korporat, stand up aku. Main handphone bapak di depan. Gini deh. Aku bilang, Pak, main handphone bapak ya Pak. Aku bilang, bentar loh Pak. Aku bilang gitu. Gak peduli, tengoknya aku bentar. Main HP lagi deh. Cap, aku bilang. Sulit kayak begitu. Itu sulit tadi bikin materi. Terus materinya bekerja, nggak bekerja ketika di panggung. Gitu itu tuh. Tapi nggak ada niatan bikin tour? Udah pernah aku kan. Oh udah pernah sekali waktu itu? Aku udah pernah bikin spesial. Spesial show. Ya, kalau stand up comedian tuh ujungnya spesial show. Itu udah yang kayak paling ininya ya? Itu ya maksudnya pencapaiannya lah bikin spesial show. Waktu itu sold out? Sold out tiketku. Tentang apa itu waktu itu ngomongnya? The Other Side. Jadi aku kan pemain bola, orang kenal aku pemain bola. Tapi aku nyeritain sisi lainku di luar sebagai pesepak bola. Jadi aku bahas pertemananku, keluarga, percintaan gitu-gitu. Waktu itu juara 3 ya? Juara 2. Juara 2? Satu sesi sama Arif Brata aku. Arif Brata juara 4 kan? Iya, si goblok tuh memang. Ngeblank deh. Ngeblank. Masih sisa 1 menit dia closing. Ya kurang nilaimu goblok. Yang juara 1 Popon ya? Popon. Juara 1 Popon. Beda nasib ya sama juara 2 ya. Tapi aku kadang ngelihat kompetisi itu kayak begitu tuh. Juara 1-nya yang biasa nggak naik ya? Aku nggak tahu kenapa, tapi padahal jalannya sama, iya kan? prosesnya sama, tapi ya rezeki memang pada akhirnya nggak ada yang tahu kan. Ada juga yang juara 1 oke. Regen tuh kan juara 1 tuh. Iya. Suci 5. Iya. Lihat tuh sekarang oke sekali. Jegel juara 1. Suci 6. Babe juga juara 1, Suci 3. Maksudnya oke lah. Cuman ada beberapa yang kadang ya itu ketimpa sama juara 2-nya gitu-gitu. Tapi kalau kayak Popon tuh sebenarnya off airnya masih banyak sekali. Oke. Jadi tapi kita nggak tahu kan. Kalau off air tuh kan sulit kita nyari tahunya kan. Tapi Popon tuh off airnya oke sekali. Terus dia di Prambors juga kan sekarang. Jadi penyiar. Dia ada sesi baca berita kocak gitu. Berita kocak. Jadi ada berita terus dia bacain, dia bercandain, dia roasting gitu-gitu. Nah, tapi apakah maksudnya ya gak tahu ya kayak Indonesian Idol juga ya aku lihat kan juara 2-nya memang kadang lebih oke dari juara 1. Ya juara 1-nya kadang ya itu nggak kelihatan gitu-gitu kan. Kayak ini pemilu nomor 2 juga. Iya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Masih ada waktu untuk hitung-hitung. Tetap tetap yang nomor 2 yang menang. Nggak ada yang tahu. Tapi ke efek gak? Maksudnya banyak job off air lagi setelah banyak banget ya? Ya alhamdulillah lah jadinya. Movie effect kan. Movie effect. Full nih ya jadwalnya sampai bulan mana nih? Maret lah. Ada aja kerjaan Maret udah ada. Tapi kalau kayak stand up gitu kan berarti ada materi yang dipakai berkali-kali. Gak apa-apa itu. Kan beda penontonnya. Coba. Selama penontonnya beda aman-aman aja menurut gue. Tapi pernah gak kayak Bang Oki ke sebuah tongkrongan terus anak-anak bilang stand up lah. Biasanya kalau suara bagus kan nyanyilah kau. Ya ada ya tongkrongan itu. Terus kalau kayak gitu gimana tuh? Risih gak? Aku biarin aja. Gila kok ya. Aku langsung gitu. Bayar lo kok nyuruh aku stand up. Gila kok ya. Nyuruh stand up. Kami tuh gitu kalau ada stand up. Bayar lah kok kalau stand up. Gila kok. Orang aku stand up kerja kok. Tukang bangunan kok suruh sini. Bangunin. Gak mungkin
yakin langsung nyemen dia kan. Iya. Kalau semua kerjaan disuruh kayak gitu, datang kuli sini. Bangun. Lagi nongkrong jadi rumah sakit nongkrongannya. Bingung juga. Banyak aja orang yang gitu, tapi kan kadang mereka tuh nggak ngerti. Mereka kira kalau udah jadi stand up comedian setiap saat tuh stand up, kalau udah jadi penyanyi setiap saat nyanyi gitu. Di rumah sama istri gak pernah stand up di depan istri? Benci kan istriku kalau aku stand up depan dia. Kan testing ini materi. Tes materi kan. Iya, istriku tuh kadang udahlah gak usah kau coba-coba sama aku. Kenapa dia? Udah katanya. Lucunya itu, istriku tuh gitu. Terlalu support entah terlalu malas dengar materi. Antara itu dua ya? Udah lucu tuh gitu. Gak usah dicoba-coba, lucu itu. Pas dicoba beneran, lucu beneran? Enggak. Lucu kayak gitu aja. Oke lah Bang, kalau kayak gitu. Thank you loh. Aku terima kasih nih sudah diundang, sudah diundang sini, udah bisa main ngobrol-ngobrol. Aku yang ini loh, kalau mengundang ini harus setahun biasanya nih. Bukan saya tuh, Raffi Ahmad kayaknya. Kalau aku dihubungin besok juga berangkat ya. Sukses terus ya buat tanggal lain. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Bang. Sampai jumpa lagi.